Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Katarina Desria dari NES B tingkat 1. Di sini saya akan mempresentasikan kalimat efektif. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan. Syarat-syarat kalimat efektif yang pertama, secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. Yang kedua, mengemukakan pemahaman yang sama, tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri dan bentuk kalimat efektif. Sebuah kalimat efektif mempunyai ciri-ciri khas, yaitu kesepadan struktur, kepardelaan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Yang pertama, kesepadaan. Yang dimaksud dengan kesepadaan ialah keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang dipakai. Kalimat yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat dengan jelas. Ketidakkejelasan subjek atau predikat satu kalimat tentu saja membuat kalimat itu tidak efektif. Pertama, contohnya, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Itu salah. Nah, perbaikannya yang kedua adalah semua mahasiswa perguruan tinggi itu harus membayar uang kuliah. Itu kalimat yang baru benar. Kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Contohnya, A. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Yang B. Saat itu saya kurang jelas. Jadi, kalimat tersebut harus kita perbaiki. Yang A-nya, dalam menyusun laporan itu, saya dibantu oleh para dosen. Yang B. Saat itu bagi saya kurang jelas. Perbaikan kalimat ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, ubahlah kalimat itu menjadi kalimat majemuk. Dan yang kedua, gantilah ungkapan penghubung antar kalimat menjadi ungkapan penghubung antar kalimat. Yang B. Keparalelaan. Yang dimaksud dengan keparalelaan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan domina dan juga menggunakan verba, maka bentuk kedua juga menggunakan verba. Contoh, A. Harga minyak dibekukan atau kenaikan yang luas. Yang B. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembangkit air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat yang pertama, kalimat A tidak mempunyai kesejahtera karena dua bentuk kata yang mewakili predikat terdiri dari bentuk yang berbeda, yaitu dibekukan dan kenaikan. Kalimat itu dapat diperbaiki dengan cara penyejaran kedua bentuk itu. Harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Yang kedua, kalimat B tidak memiliki kesejajaran karena kata yang menduduki predikat tidak sama bentuknya, yaitu kata pengecatan, memasang, pengujian, dan pengaturan. Yang C. Ketegasan. Yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan ialah satu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu diberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, penekanannya ialah Presiden mengharapkan. D. Kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat mempergunakan kata, perasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Penghematan ini mempunyai arti penghematan terhadap kata yang memang tidak diperlukan sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Nah, contohnya seperti ini. Karena ia tidak diundang, dia tidak dapat ke tempat itu.
Contoh yang kedua, hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui bahwa presiden akan datang. Nah, untuk memperbaiki kalimat itu sebagai berikut. Karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Yang B-nya, hadirin serentak berdiri setelah mengetahui bahwa presiden datang. Yang E, kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tasviran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Perhatikan dalam kalimat berikut. Yang pertama, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Yang kedua, dia menerima uang sebanyak 25.000. Kalimat A memiliki makna ganda yaitu siapa yang terkenal, mahasiswa atau perguruan tinggi. Yang B, kalimat 2 memiliki makna ganda yaitu berapa jumlah uang, 100.000 rupiah atau 20.000 atau 25.000 rupiah. Nah, perhatikan kalimat berikut. Yang diceritakan menceritakan tentang putri-putri raja, para hulbalang, dan para menteri. Kalimat ini salah pilihan katanya karena dua kata yang bertentangan yaitu diceritakan dan menceritakan. Kalimat ini dapat diubah menjadi yang diceritakan ialah putri-putri raja, para hubalang, dan para menteri. F, kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan ialah pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Yang pertama, kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Oleh karena itu, kita hindari kalimat yang panjang dan bertele-tele. Yang kedua, kalimat yang padu mempergunakan pola aspek agen verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat pasif persona. Contohnya, yang A, surat itu saya sudah baca. Yang B, saran yang dikemukakan kami akan pertimbangkan. Kalimat di atas menunjukkan kepaduan sebab aspek terletak di antara agen dan verbal. Nah, seharusnya kalimat itu berbentuk seperti ini. Surat itu sudah saya baca. Yang B-nya, sarannya dikemukakan akan kami pertimbangkan. Yang ketiga, kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. Perhatikan kalimat ini ya. Yang A, mereka membicarakan daripada kehendak rakyat. Yang B, makalah ini akan membahas tentang desain interior pada rumah-rumah adat. Seharusnya yang A, mereka membicarakan kehendak rakyat. Yang B, makalah ini akan membahas desain interior pada rumah-rumah adat. Selanjutnya, kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisnya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Nah, perhatikan pada kalimat ini. Yang pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Kedua, untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Ketiga, Haryanto Harbi meraih juara pertama Jepang terbuka. Keempat, Hermawan Susanto menduduki juara pertama Cina terbuka. Dan yang kelima, mayat wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di daerah tersebut. Kalimat itu tidak logis atau tidak masuk akal. Nah, untuk memperbaikinya sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Menteri kami persilakan. Kedua, untuk menghemat waktu kami teruskan acara ini. Ketiga, Haryanto Harbi meraih gelar juara pertama Jepang terbuka. Keempat, Hermawan Susanto menjadi juara pertama Cina terbuka. Dan yang kelima, sebelum meninggal wanita mayatnya ditemukan itu sering mondar-mandir di daerah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya akhiri dengan shalom dan selamat pagi.